Hidup berdampingan dengan kanker adalah sebuah tantangan hidup yang tidak mudah. Merupakan awal dari perjuangan penuh harapan. Harapanlah yang membuat kita tetap kuat dan bertahan. Semua itu diawali dari langkah kecil yang berani. Bersama-sama dengan orang terdekat untuk saling menguatkan dan saling memberi harap satu sama lain. Keinginan untuk mewujudkan harapan itulah yang membawa Adi Husada Cancer Center hadir di Surabaya. Hadir selangkah lebih dekat, AHCC ingin menjadi sahabat dan keluarga bagi setiap orang yang berjuang melawan kanker. Kami percaya bahwa waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam upaya kita melawan kanker. Untuk itu, AHCC berupaya memberikan layanan perawatan kanker terintegrasi di dalam satu atap, menyediakan layanan yang efektif dan efisien untuk hasil yang optimal. Secara khusus, kami mengkolaborasikan fasilitas perawatan termutakhir dengan ahli medis terpercaya. AHCC didukung dengan tim dokter berpengalaman dengan berbagai latar belakang medis. Kami berupaya untuk memberikan solusi pengobatan terbaik, efektif, dan optimal yang dirancang secara spesifik bagi setiap pasien. Di Adi Husada Cancer Center, kami tidak hanya menawarkan akses dan lokasi yang lebih dekat dengan Anda dan keluarga. Tapi di sini, kami juga menghadirkan suasana ramah yang hangat dan nyaman. Pelayanan dari setiap staf kami hadir bagaikan seorang keluarga yang suportif dan selalu ada untuk Anda, sehingga Anda dan keluarga Anda selalu merasakan kenyamanan bagaikan di rumah. Di Adi Husada Cancer Center, penanganan pengobatan kanker dilakukan secara komprehensif. Setiap pasien mengawali program perawatan dengan analisa risiko kanker. Dilanjutkan dengan menentukan rencana pengobatan dan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Kami juga memberikan pendampingan khusus selama masa pengobatan, perawatan, hingga masa-masa pemulihan. AHCC ingin menjadi keluarga yang selalu hadir di dalam setiap langkah perjalanan pasien dalam upaya melawan kanker, berjalan, dan bersama-sama mewujudkan harapan. AHCC ada untuk Anda. Harapan yang memberi hidup menjadi berwarna. Harapan jugalah yang membuat kita tetap kuat. Bersama kita saling menguatkan. Bersama kita saling memulihkan. Bersama kita saling memberi warna dalam hidup. Serta hidup yang terpulihkan. Adi Husada Cancer Center. Sahabat AHA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung kembali dengan Adi Husada Cancer Center dalam sesi live Facebook kita kali ini. Nah, untuk hari ini kita punya topik yaitu tentang bagaimana penanganan kanker kandungan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan bersama kita saat ini sudah bergabung narasumber kita pada sore ini, yaitu Dr. Primandono Purbowo, spesialis opsi konsultan onkologi. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Terima kasih undangannya. Oh iya, baik, Dok. Tetap semangat ya, Dok ya. Iya, semangat. Iya, karena memang situasi corona saat ini kan membuat mungkin banyak orang itu bertanya-tanya, Dok. Jadi makanya kita di Husada Cancer Center bikin sesi live Facebook. Oke, dan juga gini, bagi sahabat yang sedang memantau Facebook kita, nanti Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar di bawah. Nanti
pertanyaan Anda akan kita ajukan ke narasumber kita kali ini. Baik dokter, pertanyaan pertama. Iya. Bagaimana update perkembangan untuk penanganan kanker kandungan di tengah situasi corona saat ini? Baik, terima kasih. Jadi memang pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, semua sektor akan terkena dampak negatifnya, imbasnya, termasuk pada bidang kesehatan. Dan mungkin bahkan ujung tombak dari penanganan COVID ini adalah tim kesehatan seluruh rumah sakit di Indonesia. Khususnya pada penanganan kanker kandungan, itu yang pasti dari organisasi onkologi kandungan mengatakan bahwa kalau tidak perlu, tidak penting-penting, sebaiknya di rumah saja. Jadi kapan kita bisa tetap datang ke rumah sakit bila dinyatakan bahwa kalau ada nyeri perut hebat, atau yang kedua adalah kalau ada perdarahan dari jalan lahir. Yang ketiga adalah kalau perutnya terasa cepat membesar disertai dengan sesak. Nah, itu aman dan mungkin sebaiknya ke rumah sakit dengan membawa masker dan pelindung wajah. Jadi menurut saya tetap aja kalau memang ada keluhan gawat, keluhan darurat, masih ada tempatnya untuk tetap rumah sakit. Mungkin itu. Jadi update-nya adalah kalau tidak perlu, tidak terlalu banyak keluhan, sebaiknya di rumah saja. Dan operasi-operasi kanker kandungan juga kalau tidak terlalu emergensi bisa kita tunda setelah wabah ini membaik. Baik dokter, kalau misalnya untuk perawatan-perawatan tertentu yang harus dilanjutkan tadi, apakah ada perbedaan? Jadi yang dijalankan pada saat situasi seperti sekarang dengan situasi normal, misalnya seperti kemo atau operasi, apakah ada perbedaan? Ya, berarti kalau kanker kandungan itu kan terapinya operasi, kemo, radiasi ya. Dan untuk bagian kandungan ini saya menjelaskan operasi dan kemonya. Jadi memang idealnya untuk ibu-ibu atau penderita kanker kandungan yang dalam jadwal kemo, bila dalam kondisi fit, tidak ada panas, tidak ada demam, kondisi baik semua, kami sarankan untuk tetap menjalani kemo sesuai jadwal. Mengapa? Karena bila kita mengundurkan jadwal kemo, itu juga akan meningkatkan resiko pertumbuhan lagi dari sel-sel kanker yang masih ada secara mikroskopik dalam tubuhnya, yang tidak kelihatan mata, yang beredar di seluruh tubuh masih bisa bangun lagi. Jadi dengan syarat kalau kondisinya baik, fit, tidak panas, tidak demam, tidak flu, tidak batuk, kita masih aman datang ke rumah sakit untuk kemo rutin dengan memakai masker dan pelindung wajah. Mungkin itu. Kalau operasi ya memang kalau memang darurat atau emergensi, ya tadi emergensi itu nyeri perut hebat, perut cepat membesar, terus perutnya membuat sampai sesak, perutnya membesar sampai sesak, kemudian ada perdarahan banyak dari jalan lahir, yaitu memang indikasi untuk dilakukan tindakan. Karena kalau tidak ya nanti akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas untuk kasus-kasus kanker. Jadi intinya selama situasi COVID ini memang intinya tetap berjalan ya, perawatan pasien kanker tetap harus berjalan terus selama kondisinya bagus, fit dan memenuhi syarat untuk di kemo atau di radiasi. Kalau dari sisi faktor resiko, dok, apakah pasien kanker ini sebenarnya punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena corona dibanding pasien yang maksudnya cancer? Iya, memang pasien-pasien yang menjalani kemoterapi ini akan memiliki cenderungan imun tubuh lebih rendah dibanding orang lain yang tidak menjalani kemo. Karena memang obat-obat kemo ini sendiri juga menurunkan imunitas tubuh.
Sehingga itu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa selama penderita ini fit, sehat, secara klinis dan secara laboratorium baik, tidak ada penurunan kadar darah, hemoglobin, trombosit, leukosit, semuanya baik, itu masih tetap bisa melakukan kemo sesuai jadwal. Jadi memang ada perkecualian nanti bagaimana mekanisme memundurkan jadwal kemo kalau memang syarat-syarat kemo itu tidak terpenuhi, seperti itu. Baik, Dok. Ya, baik Dokter, nanti sesinya akan kita lanjut lagi. Jadi berikut ini rekan sahabat kita akan lanjut dengan memutar video edukasi. Jadi salah satu layanan di Adisada Cancer Center itu adalah radioterapi, Dok. Jadi kita ada radioterapi, dan dalam radioterapi itu ada namanya proses CT simulator. Jadi proses persiapan sebelum radioterapi. Nah, berikut ini kita akan putar video tentang CT simulator, memberikan informasi pada sahabat sekalian tentang apa itu CT simulator. Nanti setelah video kita akan lanjut lagi sesi tanya jawabnya dengan Dr. Primandono. Dan akan kita ulas lebih jauh lagi bagaimana penanganan kanker kandungan di tengah pandemi COVID-19. Baik, jangan kemana. CT Simulator atau CT Sim adalah sistem perencanaan 3D yang terdiri dari CT scanning dengan optimasi visual dan proyektor sinar laser. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis onkologi radiasi, Anda akan mendapat jadwal untuk CT Simulator. Proses CT Simulator diawali dengan verifikasi data dan rekam medik di resepsionis lantai 2 Adi Husada Cancer Center. Pertama kali saya langsung datang ke lantai 2 untuk konfirmasi kehadiran sama verifikasi bukti rekam medik. Memeriksa kembali form persetujuan dan kelengkapan berkas hasil diagnosis dan dilanjutkan dengan foto. Setelah verifikasi data dan konfirmasi kehadiran, Anda dapat bersiap untuk pengambilan foto. Pengambilan foto diperlukan untuk melengkapi data dan identitas pasien. Pada saat saya diputuskan untuk menjalani radioterapi, saya sangat gugup dan terutama saya sangat takut. Tapi setelah bertemu dengan dokter dan para perawat yang menjelaskan secara teknis, jadwal, dan fraksi yang harus saya lakukan, saya yakin bahwa saya bisa menjalaninya. CT Simulator dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang bentuk tubuh, lokasi kanker, dan organ sehat di sekitar kanker. CT Simulator merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada saat terapi radiasi. Pasien tidak akan merasakan apapun ketika berada di alat tersebut. Pasien hanya akan keluar dan masuk di dalam alat tersebut. CT Simulator berfungsi untuk mengecek lokasi kanker maupun organ sehat yang akan dilakukan penyinaran. Anda akan dibantu petugas radioterapis untuk menempati posisi yang tepat pada alat CT scan. Posisi ini digunakan setiap Anda menjalani radioterapi. Penggunaan alat imobilisasi disesuaikan pada jenis kanker dan bertujuan untuk membantu Anda lebih nyaman dan aman selama menjalani proses radioterapi. Di dalam radioterapi, kami akan bekerja dengan akurasi yang tinggi, supaya pasien akan merasakan nyaman dan aman. Setelah imobilisasi terpasang, radioterapis akan membuat marking yang bertujuan untuk menentukan batas area sinar dan posisi kanker. Pasien tidak boleh menghapus marking tersebut, dikarenakan marking adalah suatu hal yang penting dalam radioterapi untuk menentukan batas sinar maupun lokasi tumor itu sendiri. Kemudian saya diberikan marking dan diminta untuk menjaga marking atau tanda tersebut sampai dengan proses fraksi radioterapi selesai. Saya diperkenankan untuk menanyakan segala sesuatu mengenai CT Sim dan radioterapi. Nyaman dan santai, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Kami memastikan setiap posisi dan batas area yang tepat untuk perencanaan radioterapi.
Posisi tersebut akan digunakan selama menjalani radioterapi sesuai dengan jumlah fraksi yang telah diberikan. Setelah menyelesaikan CT simulator, Anda akan kami hubungi untuk jadwal radioterapi pertama Anda. CT simulator selesai, pasien bisa kembali ke resepsionis untuk konfirmasi jadwal penyenaran maupun konsultasi kepada dokter spesialis onkologi radiasi di Adusada Cancer Center. Oke, kembali lagi dengan kita acara Bincang-Bincang Talkshow Facebook Live Facebook bersama Dr. Primandono. Oke dokter, kita lanjut lagi dok untuk pertanyaan berikutnya. Dok, berarti kalau dengan situasi sekarang pasien itu harusnya khawatir sih nggak sih dok untuk berkunjung ke rumah sakit? Ya, jadi memang siapapun pasti ada rasa was-was khawatir. Siapapun pada kondisi seperti ini memang lebih baik social distancing. Tapi pada kondisi tertentu di mana memang jadwalnya untuk perawatan, jadwal untuk kemo, jadwal untuk radiasi, ya memang antara khawatir dan suatu keharusan atau kewajiban untuk terapi yang sesuai dengan jadwal ini juga penting. Jadi artinya khawatir memang tetap, dan bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita sendiri untuk supaya terhindar dari ketularan virus-virus COVID-19 ini di rumah sakit. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi pertama menjaga supaya tubuh kita fit. Jadi kalau kita merasa tidak fit, ya jangan ke rumah sakit, ya dengan sangat terpaksa kita memundurkan jadwal kemo. Tetapi kalau fit, yakin apa yang kita pikirkan, kita positive thinking, maka hasilnya juga baik. Jadi tidak usah terlalu khawatir bahwa kita sendiri memiliki prosedur-prosedur untuk melindungi pasien-pasien kemo, pasien-pasien kanker yang sehat ini supaya tidak tertularan oleh pasien-pasien yang dicurigai terkena infeksi COVID. Gitu. Jadi mungkin kekhawatirannya diganti sama waspada ya mungkin. Kekhawatirannya ya, betul. Kekhawatirannya diganti dengan persiapan sebaik mungkin untuk melindungi diri sendiri. Dan kita dari pihak manajemen rumah sakit juga akan memiliki alur bagaimana kalau pasien sehat itu jalurnya step by step, cara masuknya bagaimana. Dan kalau misalnya pasien dicurigai infeksi, itu jalur masuknya bagaimana, itu sudah ada jalurnya. Ya. Terus ini dokter, untuk kondisi-kondisi apa sih dok yang pasien itu tidak bisa lagi menunda terapi? Jadi ini mau nggak mau harus di terapi atau harus datang ke rumah sakit untuk baik itu kemo ataupun operasi? Apa ada situasi-situasi tertentu? Ya, jadi kondisi-kondisi yang tidak bisa ditunda untuk operasi, ya misalnya nyeri perut hebat, perdarahan lewat vagina, terus perut cepat membesar, jadi setiap hari terasa perut ini tambah lebih keras, tambah besar, tambah membuat sulit bernafas. Jadi bukan sesek-sesek paru-parunya, tapi karena pendesakan dari cairan asites yang dihasilkan oleh sel kanker di dalam perut, di dalam kandungan ini memproduksi cairan yang kita sebut asites. Ini kalau produksi yang berlebihan bisa menyebabkan pasien ini jadi sulit bernafas. Itu bisa kita bedakan seseknya, sulit bernafasnya pasien karena adanya cairan asites di perutnya atau di paru-parunya dengan gejala-gejala COVID-19. Itu bisa kita screening sejak awal. Jadi memang semua pasien yang akan kemo, semua pasien yang akan opname, walaupun itu one day care, itu selalu kita screening dengan rapid test atau dengan torak foto atau bahkan CT scan torak paru-paru supaya kita sama-sama aman bagi tim dokter, aman bagi tim medis, dan aman juga bagi pasiennya. Jadi memang tidak ada dusta di antara kita, jadi sama-sama saling terbuka, betul. Jadi sama-sama enak. Betul. Oke dokter, ini ternyata sudah ada penanya dok dari Facebook Live kita dari Ita Sari. Pertanyaannya gini dok,
apa yang perlu diperhatikan pasien kanker kandungan selama di rumah saja? Tadi kan ada rekomendasi untuk kalau misalnya memang tidak ada gejala yang mengharuskan datang ke rumah sakit kan cukup di rumah saja. Adakah tip-tip gaya hidup yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi? Iya, terima kasih pertanyaannya, Nyonya Vita. Jadi kalau di rumah pasien kanker ya nomor satu adalah banyak istirahat. Tidur minimal 8 jam per hari. Jadi dengan tidur, dengan lampu yang padam, jadi lampu kalau bisa dimatikan selama tidur, itu supaya regenerasi sel-sel yang sehat itu lebih cepat dibanding regenerasi sel-sel kanker. Jadi tidur 8 jam, lampu kamar dimatikan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah makan tinggi protein dan vitamin. Jadi vitamin bisa kita dapat dari sayur, buah, atau telur dan susu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya minimal minum madu setiap hari, minimal. Madu bisa dikombinasi dengan minyak zaitun. Ya dalam penelitian ternyata memang minyak zaitun itu ada manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga obat-obat yang bersifat imunostimulan. Jadi banyak obat-obat antioksidan yang bisa meningkatkan stimulasi imunitas tubuh kita. Kemudian olahraga yang cukup. Jadi olahraga maksimal cukup 30 menit saja di rumah bisa. Kemudian berjemur. Nah, kalau berjemur itu juga waktu yang tepat jam 10. Itu pun juga tidak lama-lama, sekitar 20-30 menit kalau pagi. Kemudian kalau mau berjemur jam 3 sore itu cukup 10 menit. Jadi yang kita butuhkan adalah ultraviolet B. Ya. Mungkin itu tips-tips selama di rumah. Ya. Jadi yang penting tidurnya cukup ya dok ya? Tidur cukup, itu yang paling penting. Makanan berprotein dijaga, terus juga konsumsi vitamin tambahan jika diperlukan. Iya. Oke. Terus terakhir dok, untuk pasien-pasien yang sedang menjalani terapi kanker selama masa pandemi ini, ada tips nggak dok? Bagaimana caranya supaya menjaga kondisi tubuh? Apakah memang sama dengan yang di rumah? Iya. Jadi kalau dalam menjalani proses pengobatan ya, kemoterapi, radiasi, itu juga kurang lebih sama seperti yang kita lakukan di rumah tadi. Jadi menjaga supaya kita tidak drop imunnya. Jadi pertama berpikir positif thinking. Jadi orang stres itu bisa menurunkan imun. Orang takut, cemas, stres itu pasti imun tubuhnya turun. Nah, kita harus berpikir positif, berpikir yang baik-baik supaya fakta kenyataannya jadi baik. Kemudian itu tadi sama seperti yang saya jelaskan tipsnya selama di rumah, juga ditambah dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang juga memicu penurunan kadar imun tubuh, ya misalnya pengawet, pewarna, vitsin, makanan yang memicu kanker, karsinogenik, yang dibakar-bakar, ikan asin dan sebagainya itu juga dihindari dulu sementara. Ya, jadi intinya selama terapi kemoterapi dan radiasi kita harus menjaga agar badan kita fit. Nah itu bagaimana caranya? Itu tadi asupan nutrisi, protein yang penting, karbohidrat dikurangi menjadi 50% saja cukup. Terus multivitamin dan antioksidan, juga madu itu sangat membantu kekebalan tubuh. Oke, ya baik. Oke, baik. Ternyata ada penanya lagi di live Facebook. Oke, yang paling bawah sendiri. Ya, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta live Facebook kita. Dokter, kalau dokter mengatakan setiap pagi ada baiknya minum madu dengan minyak zaitun, itu dicampur atau bagaimana? Boleh dicampur, boleh dipisah.
Oh, bisa. Iya, iya. Yang penting ini ya, Dok, ya, konsumsi. Ya, menurut saya lebih baik dipisah selang 2 jam. Oke. Iya. Baik dokter, mungkin ada close statement dokter atau mungkin ada pesan-pesan untuk para penderita di sana yang tengah menjalankan pengobatan atau mungkin untuk pasien-pasien. Ya. Jadi selama kondisi tubuh secara umum baik, secara klinis, tidak ada flu, tidak ada demam, tidak ada batuk, rasa fit, tidak merasa badannya sakit semua, itu kita tetap aman bisa ke rumah sakit. Dengan berpikir positif bahwa hidung tubuh kita memang lebih kuat dari virus COVID itu sendiri. Jadi memang ada kalanya bila kondisi tidak fit atau secara laboratorium ada penurunan kadar darah, hemoglobin, sel darah merah turun, leukosit, sel darah putih turun, trombosit, faktor pembukaan darah turun, itu memang indikasi kita untuk menunda kemo. Jadi memperbaiki kondisi umum dulu, meningkatkan kekebalan tubuh dulu, kita tunda pada waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau sudah baik, ya bisa tetap melanjutkan kemo sesuai jadwal. Intinya memang yang utama yang harus kita usahakan adalah melakukan jadwal kemo sesuai jadwal setiap 3 minggu sekali atau sesuai anjuran dokter-dokter kandungan onkologi dari ibu-ibu sekalian. Itu mungkin. Oke. Baik, jadi intinya seperti itu, sahabat sekalian, bahwa sebisa mungkin untuk terapi dilanjutkan dan diselesaikan ya dok ya. Terus juga tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit karena di situasi COVID-19 seperti ini, rumah sakit juga sudah mempersiapkan banyak hal agar kondisinya tidak menularkan. Jadi yang sakit tidak menular yang sehat. Baik dokter, terima kasih banyak waktunya untuk ini ada pertanyaan lagi nih dari itu. Iya, jadi pertanyaannya, kalau sudah positif COVID, apakah harus melanjutkan kemo? Ini bagus pertanyaannya. Jadi tadi kan kita menganggap semuanya baik-baik saja ya, kondisi fit, baik dan sebagainya. Dan ini sekarang kalau ternyata terbukti COVID, ya bagaimana? Nah, ini kalau terbukti COVID, ya dengan sangat terpaksa, kita yang penting prioritas utama adalah mengobati dan menyembuhkan COVID-nya itu dulu. Jadi kalau memang ternyata dalam fase kemoterapi dan setiap kali akan kemo kan selalu kita kontrol, ternyata itu ada positif COVID, entah dari mana dapatnya, dan pada saat itu kita putuskan untuk menunda dulu, ya paling tidak 1 minggu, 2 minggu lagi. Jadi COVID-nya ini diredakan dulu, ya kita konsulkan ke dokter paru-paru untuk diperbaiki dulu, diredakan infeksinya. Setelah fit semua, hasil laboratorium baik, klinis baik, maka setelah kita tunda, baru kita lanjutkan kemo. Seperti itu. Jadi memang ada pengecualian ya, ya. Jika memang di tengah treatment berjalan ternyata ada situasi bahwa diketahui pasien tersebut COVID, diprioritaskan untuk menyembuhkan dulu COVID-19-nya, baru nanti akan lanjut treatment. Iya, betul. Oke, baik dokter, terima kasih banyak waktunya, bincang-bincangnya. Semoga ini jadi inspirasi juga buat kita semua untuk bisa menjalankan treatment dengan baik. Iya. Terus juga untuk sahabat saya juga informasikan nanti besok hari Sabtu kita akan ada sesi live Facebook juga bersama Dr. Intan, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi dan medis, dengan topik yang berbeda, yaitu bagaimana menjalankan treatment kemoterapi di tengah pandemi. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung dan memberikan pertanyaan. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.